setiap orang itu 2 jenis watak dasar, ya, 2 watak pembelajaran, ya. Tapi kita fokus pada watak dasar agar paham bagaimana cara untuk berkomunikasi berdasarkan watak ini. Karena inilah salah satu dari, ya, teknik law of connection. Ya. Beberapa ahli dulu menolak bahwa watak ini sangat mendasar atau sangat, tapi lama-kelamaan mereka juga, ya, seperti Richard Bandler itu yang penemunya NLP, dulu dia menolak bahwa watak ini itu nggak pengaruh, tapi terakhir dia tobat gitu, dia oke, watak ini sangat berpengaruh, dan betul-betul watak inilah yang nanti, ya, memberikan satu fenomena law of connection, ya. Oke, teman-teman, kita ulang sedikit, ya, watak. Jadi ada watak plekmatis, plekma berasal dari kata lendir, tapi sebetulnya bukan lendir, ya. Ini hasratnya memang damai. Ya, ada yang begini, penonton. Nah, ya, waktu itu kalau kuis cepat pilihnya penonton, ya. Nah, orang yang wataknya damai ini di otaknya itu selalu bertanya bagaimana caranya, bagaimana untuk dapatkan itu, bagaimana untuk bisa seperti ini, bagaimana untuk saya bisa paham, itu dia selalu bagaimana. Ya, itu cara pola dia berpikir. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang wataknya melankolis, kalau pilihannya itu penulis skenario yang hasratnya mau sempurna, kalau waktu setiap seminar watak pasti contohnya pencet odol dari bawah, ya. Nah, ini otaknya itu selalu memulai berpikir itu dengan mengapa dan kenapa. Kenapa? Kenapa begitu? Mengapa gitu? Kenapa saya? Itu selalu kenapa dia punya. Ya, pola pikirannya dia ini. Kemudian kalau koleris yang hasrat mengatur, yang kalau pilih sutradara, ini di otaknya ini pola berpikirnya itu, bertanyanya itu apa? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa maunya ini? Ya, apa keuntungannya? Selalu itu apa orang koleris ini. Ya, dan yang pilih artis orang sanguinis itu artinya dia selalu bertanya siapa? Siapa, ya? Siapa dia? Siapa? Ya, siapa yang ngajarin, ya, siapa yang bawain tausiah ini, siapa yang kasih seminar, ya, siapa yang datang nanti. Kalau anak-anak yang sanguinis, kalau kita ajak, ayo kita ke rumah pamanmu ya nak, dia nanyanya siapa yang datang bu, siapa aja yang datang. Nanti kalau anak koleris, untuk apa datang ke sana, ya. Terus kata anak melankolis, ya, kenapa harus datang ke sana, gitu. Terus kalau anak plekmatis, bagaimana datang ke sana, nah gitu. Jadi penggunaannya begitu. Dan tadi, ya, selama ini kita juga sudah belajar bahwa setiap orang kan wataknya tadi 2 jenis. Jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman yang wataknya yang damai dan gembira atau plekmatis sanguinis, itu berarti pola di kepalanya, ya, itu selalu bertanya bagaimana dan siapa. Ya, atau yang sanguinis plekmatis, siapa dan bagaimana itu. Ya, kalau misalnya melankolis koleris, mengapa dan apa? Atau koleris melankolis, apa dan mengapa? Ya. Kalau koleris sanguinis, apa dan siapa? Sanguinis koleris, siapa dan apa? Ini Mbak Laura nih, ya Mbak. Siapa dan apa gitu, ya. Jadi kalau ketemu Mbak Laura, itu siap-siap akan ditanya apa tujuannya. Dan siapa Mbak? Nanti gitu dia nanyanya. Mau ngelamar kerjaan, ditanya-tanya. Ya, tapi itu pola di Mbak Laura tuh apa dan siapa. Ya, dan mungkin ada lagi teman-teman, sahabat-sahabat, ya, Mbak Ida benar nggak nih? Ya, selalu nanya kenapa, mengapa gitu, ya. Ya, tinggal perpaduannya apa. Kalau Mbak Ida melankolis plekmatis, makanya mengapa dan bagaimana. Tapi kalau melankolis kolerisnya mengapa dan apa gitu. Nah, ini yang harus mulai kita adaptasikan gitu. 10 menit pertama. Saya misalnya suami saya kan Mas Pri itu koleris sanguinis, ya. Apa dan siapa. Ya, itu untuk bisa klop dengan dia punya, ya, pikiran, maka kita siap-siap aja kalau dia tanya apa dan siapa. Sementara Bu Isa ini, aku ini wataknya kan damai nih. Selalu bagaimana. Ya, nanti kalau suami tanya tentang apa, kalau nggak terbiasa menjawab apa, maka, ya, suami merasa aduh nggak cocok nih lawan ngomongnya gitu.
Kebalikannya kalau saya tanya kadang-kadang bagaimana, dijawabnya apa sama dijawabnya tentang tujuan, itu juga nggak asik gitu. Makanya sekarang gimana caranya? Siapa yang mulai bicara duluan? Kalau yang mulai bicara duluan, mulailah 10 menit pertama beradaptasi dengan lawan bicara. Dia wataknya yang mana nih? Oh dia koleris melankolis, siap-siap dia nanya apa dan kenapa gitu. Ya. Atau kebalikannya kita yang tanya sama dia, nih apa tujuannya dan kenapa begitu. Dia senang itu. Misalnya anaknya Bu Isa nih yang Mas Priyo gitu kan. Ya dia senang kalau ditanya, ini apa tujuannya nih nak film ini nih, apa bagusnya film ini. Dan kenapa dia begini nih nak, itu senang banget dia senang jawab pertanyaan yang itu. Ya. Tapi kalau saya tanya, misalnya saya tanyanya yang kebalikannya, ya siapa aja di film ini nak? Gimana ceritanya? Apa dia bilang, ibu nonton aja deh, gak usah nanya. Karena dia orang koleris melankolis gitu. Kalau saya tanya sama Jaler, karena Jaler dia siapa dan bagaimana, atau bagaimana dengan siapa. Kalau dia nonton film duluan, saya akan tanya tuh, ya siapa yang mainin nak? Oh dia dengan senang jawab. Bagaimana ceritanya nih? Ada senang ceritain itu. Kenapa? Karena dia memang wataknya yang pola di otaknya itu tentang bagaimana dan siapa. Nah ini yang kita harus pahami 10 menit pertama pada setiap kita beradaptasi pada orang yang di depan kita. Kalau kita duluan nanya ya. Ya, itu namanya law of connection. Kita membuat sebuah koneksi berdasarkan dia punya watak. Yang mana nih dia nih? Gitu. Ya. Kalau misalnya ketemu Lanang gitu ya dan Ragil, otaknya dia tuh apa dan siapa itu? Apa dan siapa? Ya. Saya suka tanya sama dia ini ya, ini film apa? Pokoknya kalau ada kata apa yang koleris cepat-cepat jawab tuh. Ya. Film ini Bu, gitu, ya. Film horor Bu, gitu ya. Kalau saya tanya siapa aja yang main, nanti anak sanguinis yang jawab itu atau koleris sanguinis yang jawab. Yang main ini aja Bu. Oh. Terus kalau saya tanya misalnya gimana ceritanya tuh, nanti yang jawab tuh anak pragmatis tuh. Anak koleris malas membahas bagaimana, how to-nya bagaimana dia. Ya, jadi watak ini sangat mempengaruhi cara kita untuk ya melakukan koneksi di awal. Sehingga orang yang diajak bicara, dia seneng ngikutin karena dia cocok sama otaknya gitu. Jadi ini harus dihafal nih memang. Orang pragmatis itu selalu bertanya bagaimana gitu. Dulu kalau Mas Pri ya suamiku tanya, itu apa tujuannya tuh kamu bikin kelas MBS? Saya malas tuh jawabnya apa tujuannya gitu. Dia butuh tujuan apa tujuannya? Tapi coba tanya sama saya, bagaimana caranya Bu Isa kamu kasih arahan sama teman-teman MBS? Oh itu dengan senang sekali saya jawab. Kenapa? Karena dia memulainya tanya bagaimana gitu. Oh itu bisa cinta banget sama suaminya tuh. Dia nanyanya persis seperti apa yang di otak saya kan gitu. Ya. Tapi pada saat ini sebelum banyak belajar ya, dia tanya apa tujuannya tuh? Apa tujuannya kamu masukin anak-anak ke tugasku? Itu langsung dongkol loh. Kok apa tujuannya sih? Udah tahu sekolah Islam kan gitu perasaan kita kan. Cuma tetap nggak berani aja kita ngomong kayak gitu, tambah kualat. Iya. Tapi itu setelah saya paham bahwa oh ternyata memang orang koleris selalu tanya apa. Karena kita udah belajar duluan ya sudah jawab aja apa. Ya, bukan bagaimana ya. Jawab aja apa tujuannya ya supaya mereka sekolah Islam ya. Dia nggak butuh bagaimana caranya. Kalau bagaimana kan kita datang ke sana, daftar ya di sana, terus kita bayar pendaftaran. Nah itu namanya bagaimana kan? Ya. Tapi apa tujuannya sekolah di situ? Itu yang diminta oleh orang koleris. Maka teman-teman yang punya pasangan hidup koleris itu siap-siap untuk menjawab apa? Ya, sudah jawab aja, cek. Karena kalau dia tanya apa tujuannya kita jawab bagaimana, nggak ketemu lagi nanti. Dianggaplah komunikasi itu membosankan, ya. Begitu juga sama anak-anak. Ya, ketemu Mas Kakung yang tanyanya kenapa, mengapa. Nah, ini kalau kita nggak punya watak melankolis, kita wataknya ada di sini atau ada di atas, itu agak-agak terperangah gitu. Kenapa ya? Ya, kenapa ya? Ya. Karena dia akan tanya selalu mengapa, kenapa. Karena dia cocok sekali dengan otaknya ini. Ya.
Jadi ini juga adalah kita pahami bahwa ini teknik untuk selain sudah tahu tentang jenis hasratnya watak itu, apa yang ada di otaknya itu. Begitu juga kalau jadi guru. Jadi guru nih, kalau ada anak murid, kita udah lihat mukanya aja ya koleris, dia nanyanya apa, jawab aja tujuannya apa gitu. Nggak usah bertele-tele, dan pasti dia, anak murid itu akan sayang sama gurunya. Kenapa? Karena sesuai dengan otaknya itu apa. Datang murid sebelah sini, ya tanyanya siapa, ya Bu Guru, siapa penemu, kan gitu ya, tanyanya siapa penemu, suka siapa, ya jawab aja siapa namanya, sebut namanya gitu. Ya, datang anak di tengah-tengah, Bu Guru, kenapa ditemukan alat itu, misalnya lampu ya, James Watt dan lampu, kenapa harus ditemukan? Ya jawab kenapanya, ya. Jawab kan kenapa, biasanya diawali karena atau supaya ya. Kalau malam terang di rumah kita, itu mengapa? Nanti anak sebelah sana lagi tanya, bagaimana tuh caranya tuh kerjanya tuh lampu? Nah, jelasin bagaimana caranya. Ya. Nah ini yang harusnya kalau kita mulai pelan-pelan paham tentang isi otaknya dari watak ini memudahkan untuk beradaptasi. Berapa menit? 10 menit pertama. Terhadap siapa? Terhadap dari yang kita ngomong, terhadap orang yang di depan. Saya orang plekmatis, saya ngomong sama suami saya yang koleris, 10 menit pertama itu sudah siap-siap untuk menjawab dia, pertanyaan dia yang bentuknya apa. Atau kita yang tanya, ya apa pada dia. Apa itu Mas? Misalnya gitu. Apa, pokoknya depannya aja tulis, yang diingat ini apa. Ya. Suami datang udah 10 menit, terus tanya, apa itu Mas? Misalnya dia bawa sesuatu ya, apa itu Mas? Karena sesuai gitu. Coba kalau Kakung yang bawa sesuatu, ya kenapa bawa itu Mas? Nah itu kan, itu enak tuh, kenapa bawa, kenapa? Ya. Oke, nah ini. Belum lagi kita sudah belajar tentang bahasa kasih, masih ingat kalau orang plekmatis ini bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Ya, ini bahasa yang betul-betul dibutuhkan oleh orang plekmatis yang setiap harinya, yaitu disentuh kah, diusap-usap kah, atau ditepuk-tepuk, atau dipegang tangannya dan sebagainya. Ya, kalau orang melankolis itu bahasa katanya waktu berkualitas bersama. Cocok kan ya? Kalau kita dampingin orang melankolis, ini harus butuh waktu yang berkualitas bersama. Kenapa? Karena pertanyaan dia banyak kan kenapa, mengapa, ini kan butuh waktu untuk jawab. Ya kan, nggak boleh sambil lalu. Dan orang koleris apa bahasa kasihnya? Pelayanan. Ya. Suami kalau udah datang yang koleris ya, tanyanya apa, habis itu langsung siapin minuman atau siapin apa yang dia mau kan gitu. Apa yang dia mau. Nah, ini pelayanan. Kalau sanguinis ya, ini apa? Ya, kata-kata pendukung. Dia punya bahasa kasih. Kalau punya pasangan hidup sanguinis, ya dia senang dipuji-pujilah dulu. Senang disupport, senang support. Atau senang berpihak pada dia. Wah, mantap tuh Mas, setuju banget. Ya. Minggu lalu suami saya cerita tentang bagaimana dia membantu rumah sakit adiknya di Cilengsi. Oh, saya harus langsung bilang, sip, setuju tuh ya. Gitu. Terus tanyanya sama tuh, kalau nggak apa siapa yang kamu utus untuk bantu lagi di sana, tim ayah yang diutus siapa? Itu dia akan dengan senang jawab ini ya, apa aja yang dibikin ya, dia jawab ini dan nggak usah tanya kenapa dibantu, nggak bisa tanya itu, dan bagaimana cara ngebantunya, nggak usah tanya itu, pokoknya tanya apa dan siapa. Ya, setelah itu dia udah cerita, kita masuk itu kata-kata mendukung sebagai charger baterai kasihnya. Wah, keren banget tuh. Wah, bagus banget tuh. Kita berpihak ya. Bagus banget itu keputusan Mas Soto ke sana tuh, suruh si ini ke sana. Itu alhamdulillah. Dan siang itu saya dibeliin bubur kacang hijau karena dia bahagia. Ya inilah ini yang kita mau perkuat lagi, ya, kita buka dia diskusi ya sama Mbak Lora ya. Nah, nanti the next bulan depan kita belajar yang tentang ini nih. Karakter ya Mbak Isai. Ini kan ini watak kan, itu watak kan, ini tentang apa yang di otaknya, terus tentang bahasa kasih. Nah ada satu lagi hadiah ini bisa di watak mana saja, tapi paling sering itu yang di melankolis ya. Bulan depan saya mau cerita tentang cara otak menangkap sesuatu supaya memberikan informasi pada otak gitu ya. Karena kita tahu sistem saraf kayak kabel listrik gitu ya, kolbu kan ini udah sering banget ya saya ceritain. Tapi bicara sama orang yang visual dengan orang yang auditori, kinestetik, dan satu lagi digital ya. Jadi ada 4, kalau dalam NLP ada 5, ini kita pakai punya Michael J. Lusher, dia ada 4, visual, auditori, kinestetik, dan digital. Kalau kita nih
punya anak yang auditori, yang dia belajar senang pakai musik, kemudian orang tuanya visual, itu pasti ngasih arahannya beda tuh. Kamu ngapain sih belajarnya pakai musik? Ya, itu nggak efektif kata orang tua yang visual. Padahal anaknya auditori kan gitu. Jadi menurut anak, enggak kok aku masuk kok. Kata ibunya karena belum belajar yang lebih detail soal ini ya, kata ibunya apa? Nggak mungkin masuk, Mas. Atau nggak mungkin masuk.